Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di kajian inspirasi pemuda yang diselenggarakan oleh Yayasan Aluma bekerjasama dengan Ami Unikal. Pada kajian untuk kesempatan kali ini, insya Allah kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang futur. Saat futur datang harus apa? Saat futur datang kita harus apa? Sebelum kita mulai, mungkin kita buka dulu kajian kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita mungkin masuk ke materinya ya Ustaz. Mungkin kita mulai dulu dari apa makna dari futur itu sendiri. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Teman-teman semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini adalah ketika futur datang kita harus ngapain? Apa yang harus kita lakukan ketika futur ini menghampiri dan melanda diri kita? Jadi kita harus tahu dulu apa itu makna futur. Benar tadi kata Ustadz Izzuddin, apa sih futur itu? Futur itu berasal dari bahasa Arab, ya, dari kata fatara yafturu, yang mana masdarnya adalah futuron. Fahuwa fatirun wa dzaka mafturun. Jadi fatara yafturu futuran. Jadi kita pakai di sini istilah dari masdar atau kata dasar dari kata fatara yafturu, futuran, yang artinya adalah lesu, letih, kurang bergairah, loyo dan lain sebagainya. Tapi ada juga istilah lainnya kalau pakai to, ya, futuran pakai to itu artinya pecah atau juga bisa sarapan. Makanya dalam bahasa Inggris sarapan ini apa? Breakfast. Nah, itu kan. Jadi ada istilah kata pecah. Kita memecah ini ketika pagi hari perut kita lagi kosong, maka kita isi itu untuk memecah kekosongannya, maka itu dengan sarapan. Maka dalam bahasa Arabnya adalah futur, atau sebagian lain mengatakan fatur, itu pakai to. Tapi yang maksud di sini adalah bisa artinya futur pakai ta itu adalah lesu. Tapi bisa juga Ustaz pakai futur pakai to, bisa juga. Ketika lagi pecah, konsentrasi nggak fokus, semangat nggak bergairah, ini bisa juga. Nah, kalau pakai taknya futur pakai tak itu artinya lesu, loyo, letih. Tapi kalau pakai tok futur artinya lagi pecah, nggak konsentrasi, nggak semangat. Sebenarnya ada kemiripan juga. Nah, itulah makna dari futur. Nah, futur itu berarti istilah untuk dimana kita ini dihinggapi rasa malas, nggak bersemangat, nggak bergairah. Dalam hal apa? Dalam hal yang penting, ini yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah tentang bagaimana iman kita, bagaimana dengan kita beribadah kepada Allah. Ini yang paling berbahaya kalau kita dihinggapi oleh futur itu sendiri. Jadi ketika kita merasa kita nggak semangat untuk sholat berjamaah, nggak semangat untuk sholat tepat waktu, nggak semangat untuk kita berpuasa sunnah, nggak semangat atau nggak bergairah untuk kita membaca Al-Quran seperti sedia kala, seperti biasanya, itulah artinya kita ini sedang dihinggapi futur, yaitu rasa malas, rasa letih, loyo, lesu dalam hal iman. Mungkin banyak di konten-konten iklan supaya kita ini semangat harus minum vitamin, kuku bingma energi, atau mungkin yang lagi sakit harus minum imbus, ya kan, vitamin supaya kembali bergairah, kembali bersemangat, ya. Maka di sini untuk dalam hal iman Islam kita itu jauh lebih penting daripada untuk sekedar fisik. Karena apa? Kalau iman kita oke, insya Allah, maka jasad kita, badan kita pun juga akan akan semangat, sehat walafiat, sehingga kita senantiasa bergairah
untuk hal-hal yang sifatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus terkait futur ini, apakah semua orang bisa merasakan futur atau cuma futur ini bisa dirasakan cuma oleh sebagian orang, Ustaz? Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Beliau mengatakan al imanu yazidu wa yanqus. Jadi iman ini bisa bertambah, bisa juga berkurang. Jadi iman ini sifatnya fluktuatif, ya. Jadi kadang naik, kadang turun. Itulah fitrahnya manusia. Tetapi kalau untuk seorang malaikat dia iman malaikat ini dia stagnan, artinya stabil dia. Karena memang tidak dibekali oleh Allah nafsu. Jadi malaikat ini imannya apa? Stabil ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 6. Jadi malaikat ini tidak bakal mereka ini bermaksiat membangkang perintah Allah dan mereka senantiasa melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itulah malaikat. Berbeda dengan manusia biasa ini pasti akan mengalami futur. Apakah seorang nabi dan rasul? Mereka orang-orang pilihan, maksum oleh Allah, dijaga oleh Allah. Jadi kalaupun ada seorang nabi yang melakukan dosa, ini dosanya artinya dosa yang kecil dan itu adalah dosa dalam kekhilafan dan kealpaan mereka, bukan karena disengaja. Seperti itu, seperti kisah Nabi Adam alaihissalam ketika beliau dan ibunda Hawa makan buah khuldi, buah larangan di surga. Ini karena beliau ini lupa dengan larangan Allah, bukan berarti dalam rangka beliau ini, kata sebagian ulama mengatakan bukan berarti beliau tahu, oh ini maksiat Allah nggak boleh, kepo enggak. Beda dengan kita, kalau kita udah tahu maksiat kadang kita masih coba-coba gitu kan. Tapi Nabi Adam dalam rangka saat itu bukan dalam rangka beliau ini kepoin enggak. Tapi memang beliau saat itu adalah beliau ini lupa kalau Allah ini sebenarnya melarang jangankan untuk memakannya, dekat-dekat aja tidak boleh. Begitu pula dengan kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau didatangi oleh sahabat yang tua yang buta, siapa namanya? Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ketika beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajari aku apa yang kau ajarkan, apa yang Allah ajarkan kepadamu. Saat itu beliau sedang menghadap pembesar Quraisy dan beliau berharap sekali mereka ini masuk Islam. Maka ketika Abdullah ibnu Ummi Maktum ini datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pun berpaling dan dari raut mukanya terlihat kemasaman. Tetapi saat itu setelah pulang dari majelisnya bertemu dengan orang-orang pembesar Quraisy itu, maka malaikat Jibril pun turun seraya menegur, membawa teguran yang datangnya dari Allah, yaitu turunnya surat Abasa wa tawalla. Dia Muhammad yang bermuka masam dan berpaling dari orang tersebut. Rasulullah pun mohon ampun kepada Allah, tetapi dalam rangka di sini Rasulullah bukan berarti sengaja untuk membiarkan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi artinya beliau ini ada tamu yang artinya tidak bisa, artinya beliau ini mana ini harus didahulukan, maka beliau sangat mengharapkan keimanan mereka meskipun akhirnya turun teguran dari Allah dalam rangka bukan berarti Nabi menyepelekan dan menganggap sebelah mata, memandang sebelah mata Abdullah ibnu Ummi Maktum. Makanya setelah itu apa yang terjadi? Betapa beliau memuliakan sahabat ini. Ya, dalam sebuah kisah Nabi didatangi oleh Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya Rasulullah, inni rajulun dorirul basar. Ya Rasulullah, saya orang yang sudah tua yang pandangannya udah nggak bisa lihat. Ya, fahal tajidu li rukhsah ila shalah, apakah Anda mendapatiku rukhsah, keringanan untukku supaya tidak datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah? Rasulullah diam. Dikiranya beliau Abdullah ibnu Ummi Maktum beliau dikiranya diamnya Rasulullah ini berarti takrir, ketetapan. Ya, boleh. Beliau berpaling, hanya Rasulullah memanggil, atasma'un nida, apakah Anda mendengar adzan? Na'am. Qala fa'ajib. Rasulullah mengatakan, kalau begitu jawab. Dia mengatakan iya, saya mendengar adzan. Maka Rasul menimbali, maka jawablah. Artinya apa? Salatlah berjamaah. Sampai akhirnya ketika Rasulullah ini berjihad, berperang, keluar dari Madinah bersama para sahabatnya,
Siapa yang jadi imam di masjid Nabi menggantikan posisi Rasulullah SAW? Beliaulah sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Bayangkan menjadi badal imamnya Kanjeng Nabi. Kita aja kadang badali ustadz kita itu udah bangganya luar biasa kan. Wih, aku ke santri pilihan, ya kan, santri nominasi dan lain sebagainya. Ini Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an, beliau mendapatkan satu tempat, yaitu karena Nabi pernah suatu ketika cuek gitu kepada beliau, akhirnya beliau mendapatkan satu anugerah dari Nabi menjadi badalnya imam di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya futur ini kalau untuk seorang awam biasa seperti kita ini bisa melanda kita, dan sangat bisa sekali, karena Nabi mengatakan al imanu yazidu wa yanqus. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Dengan apa bertambah? Yazidu bit ta'ah. Dengan ketaatan kita akan bertambah iman kita. Jadi kita kalau semakin rajin menjaga keistiqomahan kita, maka insya Allah iman kita akan bertambah. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan bisa berkurang kualitas iman kita ini kalau kita ini bermaksiat. Jadi semakin banyak maksiat kita, maka berarti semakin lemah iman kita. Artinya saat itulah kita mengalami futur. Dan futur ini jangan sampai berangsur-angsur. Jadi futur jangan berangsur-angsur. Jadi terkadang manusia ini karena apa? Karena dorongan nafsu, bisikan setan, ada futur. Jangan dibiarkan untuk berangsur-angsur. Jangan dibiarkan untuk berlangsung lama. Tetapi segera kita nanti akan ada trik bagaimana supaya futur itu enggak sampai melanda dan menghampiri kita dalam jangka waktu yang sangat lama.